Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam video sederhana ini saya akan menyajikan sebuah gagasan pendukung sebagai bahan referensi untuk kita sebagai tim pemandu atau penggerak kitab suci nasional tahun 2022, khususnya pertemuan ketiga atau tema yang ketiga, yaitu Allah sumber pengharapan karena kasih setianya. Teks yang akan kita dalami secara khusus yaitu dari kitab Hosea bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Seperti biasa dalam gagasan pendukung ini saya akan menyajikan 3 bagian pokok. Yang pertama adalah pendalaman teks atau kitab suci secara sederhana. Yang kedua adalah penafsiran atau eksegesis secara sederhana. Dan yang ketiga, anjuran dalam penerapan kehidupan konkret atau dalam kehidupan nyata. Semoga gagasan pendukung ini yang disajikan ini bisa membantu bagi kita sebagai tim penggerak supaya ada kesamaan pokok pikiran, kesamaan gagasan untuk mendampingi umat kita. Kiranya firman Tuhan selalu bergema dalam kehidupan umat yang menggerakkan menuju perubahan. Pembacaan dari kitab Hosea bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukan mereka dengan perantaran nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yang ketiga untuk bulan kitab suci nasional adalah Allah sumber harapan karena kasih setianya. Ayat emasnya, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kitab Nabi Hosea bab 6 ayat 3. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita ingin memahami secara mendalam bacaan yang barusan kita dengar tadi, menunjukkan bahwa perikop ini terbagi atas 2 bagian, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 3 dan bagian kedua ayat 4 sampai dengan ayat 6. Pada bagian pertama ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang ditandai dengan pemakaian subjek orang kedua jamak, Nabi Hosea mengajak semua pendengarnya untuk mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Pengenal yang baik dan sungguh-sungguh akan membuat mereka menyadari bahwa Allah itu baik. Kebaikan Allah itu diungkapkan dalam tindakan menyembuhkan dan membalut.
Kebaikan Allah juga diperlihatkan dalam tindakan membangkitkan umatnya agar mereka dapat hidup di hadapannya. Saudara dan saudari yang terkasih, pada bagian yang kedua, yaitu ayat 4 sampai dengan ayat 6, Tuhan mengingatkan umat Israel agar mereka tetap mempertahankan kesetiaannya mereka kepadanya, sebagaimana Ia setia kepada mereka. Secara ironis, Tuhan menyebut kesetiaan mereka sebagai kabut pagi yang cepat sekali hilang. Ia berupaya memberikan pengajaran melalui para nabi, tetapi hasilnya belum maksimal. Ditegaskan bahwa Tuhan lebih menyukai kasih setia daripada ibadah dan kurban sembelihan. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mencermati secara mendalam dalam bacaan tadi, yaitu kitab Nabi Hosea bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, kita akan menemukan 3 pokok permenungan atau 3 unsur pokok yang menjadi permenungan kita dalam tema yang ketiga ini. Yang pertama adalah Allah yang menyembuhkan. Yang kedua, mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, kasih setia Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, unsur yang pertama yaitu Allah yang menyembuhkan. Ada 2 tindakan Allah yang memperlihatkan dalam ayat 1 ini. 2 tindakan itu adalah menerkam lalu menyembuhkan, dan memukul lalu membalut. 2 urutan tindakan tersebut menunjukkan bahwa Tuhan selalu melakukan tindakan pemulihan setelah meruntuhkan. Keruntuhan, suatu hal yang lama, selalu membangkitkan hal yang baru. Tidak ada kerusakan tanpa pemulihan. Dengan mengemukakan 2 tindakan Tuhan itu, Nabi Hosea mengajak para pendengarnya untuk bertobat, untuk berbalik kepada Allah. Mereka perlu bertobat dari pemahaman yang keliru, bisa jadi pemahaman yang salah, bahwa Tuhan hanya menyebabkan kesakitan dan keruntuhan. Sesungguhnya Tuhan juga membangun kembali. Ia menyembuhkan, dan ketika umat masih belum sembuh, Ia membalut. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentang Allah yang meruntuhkan dan membangun dapat pula ditemukan dalam sejumlah kitab kenabian lainnya. Salah satunya dalam kitab Nabi Yeremia. Meskipun Yeremia muncul lebih kemudian dari Nabi Hosea, namun ide yang muncul di dalam kitab Hosea bab 6 ayat 1 ini juga ada di kitab Yeremia bab 1 ayat 10. Dalam perikop yang berisi kisah panggilan Yeremia ini, Tuhan menyebutkan bahwa sang nabi bertugas untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Tentu saja Yeremia tidak dapat melakukan hal-hal ini dari dirinya sendiri. Melalui dirinya, Tuhanlah yang melakukan semuanya. Pesan-pesan yang disampaikan Yeremia juga mengungkapkan tentang keruntuhan Israel karena penolakan mereka terhadap Tuhan.
Dan serentak pula warta harapan akan membangun kembali setelah keruntuhan tersebut. Untuk maksud itulah sang nabi mewartakan pula ikatan perjanjian baru seperti yang disampaikan dalam kitab Yeremia bab 31 yang menyatakan kesetiaan Tuhan dan panggilan terhadap orang Israel untuk membangun kembali komitmen kesetiaan mereka. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam konteks ini, segala penderitaan bisa dibaca sebagai cara Allah untuk menyadarkan manusia akan kemahakuasaannya. Tidak ada penderitaan yang terjadi begitu saja tanpa meninggalkan pesan tertentu. Pada saatnya, Allah pasti akan menyediakan penyembuhan. Yang dimaksudkan dengan penyembuhan di sini bukan hanya dalam segi fisik. Yang paling utama adalah penyembuhan rohani. Sebab penyembuhan ini akan menguatkan orang yang menderita dan pada saat yang sama mengarahkannya kepada sikap tobat atau pertobatan. Allah, orang yang berada dalam situasi putus asa, ketika mereka berpaling kepada Tuhan, mereka akan dihidupkan kembali. Penyebutan sesudah 2 hari adalah bahasa simbolik. Maksudnya menyimbolkan waktu yang sangat singkat. Tuhan akan bertindak. Pada hari yang ketiga, Tuhan akan membangkitkan mereka kembali. Waktu untuk kebangkitan ini singkat jika dibandingkan dengan kehidupan yang di hadapannya. Karena itu penderitaan atau kesakitan, meskipun bisa membawa kepada keruntuhan dan keputusasaan, sebenarnya tidak sebanding dengan kehidupan di hadapan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan akan selalu menemukan kasih setianya yang membangkitkan semangat dan kehidupan. Saudara dan saudari yang terkasih, Nabi Yehezkiel juga menggemakan hal yang sama. Kita bisa baca di Yehezkiel bab 37 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Ketika orang Israel mengakui bahwa tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Tuhan pun berjanji akan meletakkan rohnya ke dalam diri kami sehingga mereka hidup kembali. Ini kita bisa baca Kitab Yehezkiel bab 37 ayat 14. Hal ini bertujuan agar orang Israel mengetahui dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhanlah yang melakukan semuanya. Tuhan selalu memberikan kehidupan baru. Saudara dan saudari yang terkasih, unsur yang kedua yaitu mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Ketika seseorang mengenal orang lain, ia akan memiliki gambaran tertentu tentang orang itu. Pengenalan yang sungguh-sungguh akan menyajikan gambar yang tepat tentang orang lain. Kadang-kadang dalam relasi dengan orang lain, dan dalam pengenalan tentangnya akan menyebabkan kecurigaan, gambaran negatif, dan hal-hal lain yang tidak benar atau yang tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya.
Itulah sebabnya Nabi Hosea mengajak orang-orang Israel untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pengenalan yang benar dan sungguh-sungguh akan Tuhan akan membuat orang Israel memiliki gambaran yang utuh tentang Allah. Salah satu sikap dasar Tuhan adalah kesetiaannya yang tetap terhadap umatnya. Nabi Hosea menghadirkan dua perumpamaan untuk menggambarkan kesetiaan Tuhan, yaitu fajar yang muncul atau fajar yang selalu muncul di pagi hari dan hujan yang selalu turun ke bumi. Kedua perumpamaan ini amat akrab dan nyata dalam kehidupan sehari-hari bangsa Israel. Fajar senantiasa memunculkan cahaya yang memberikan kehidupan. Demikian pula hujan yang selalu mengairi bumi sehingga memberikan kehidupan bagi segala makhluk. Saudara-saudari yang terkasih, pengenalan akan Tuhan juga bisa dilihat dalam kitab Ayub. Orang-orang yang datang mengunjungi Ayub mempertanyakan kebaikan Tuhan karena mereka sungguh-sungguh mengetahui kesalehan Ayub. Ayub pun demikian. Dia ingin mengetahui secara langsung dari Tuhan mengapa kepadanya diberikan penderitaan. Pada akhirnya Ayub didatangi langsung oleh Tuhan, dan Tuhan mengecam kekerasan hati Ayub. Ayub pun mengakui bahwa ia tidak mengetahui Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kata Ayub, itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ini kita bisa baca kitab Ayub bab 42 ayat 3. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena demikian pengenalan yang sungguh-sungguh akan Tuhan sangat diperlukan agar orang Israel dapat mengetahui kebaikan, kesetiaan, dan kemurahan hati Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Ayub, penderitaan dihadirkan untuk mematangkan dan mengokohkan iman kepada Tuhan. Saya ulangi lagi, seperti yang dialami oleh Ayub, bahwa penderitaan yang dihadirkan untuk mematangkan dan mengokohkan iman kepada Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, Allah selalu hadir dalam setiap peristiwa, dan Allah berbicara kepada kita dalam seluruh peristiwa yang kita alami. Allah menyampaikan sesuatu kepada kita melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami setiap hari. Allah mengatasi segala zaman dan waktu. Apapun yang dialami oleh manusia di muka bumi, Ia tetap hadir sebagaimana fajar dan hujan. Yang perlu dilakukan oleh manusia adalah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada ayat yang ke-6 bahkan disebutkan bahwa Tuhan lebih menyukai pengenalan akan dirinya daripada kurban bakaran. Kurban bakaran bisa saja dibuat tanpa pengenalan akan Allah. Karena itu, pengenalan akan Allah lebih bermakna, lebih penting bagi hidup kita, sebab dengannya orang Israel atau umat manusia akan mengetahui dengan pasti siapakah Tuhan itu bagi hidup kita. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, unsur yang ketiga
adalah kasih setia Tuhan. Dalam yang bagian kedua, seperti yang sudah dijelaskan tadi dalam pendalaman teks, yaitu ayat 4 sampai dengan ayat 6. Tuhan menyatakan pendapatnya tentang orang Israel. Penyebutan Efraim yang adalah anak Yusuf merupakan pars pro toto yang meliputi seluruh orang Israel. Hal yang disebutkan secara khusus dalam bagian kedua ini tentang kasih setia orang Israel dibandingkan dengan kasih setia Tuhan. Secara khusus di ayat ketiga, di situ menyatakan kasih setia Tuhan diumpamakan dengan fajar yang pasti muncul di pagi hari. Pemakaian istilah fajar menyertakan juga cahaya sebagai unsur yang tidak terpisahkan darinya. Dengan ini dinyatakan bahwa Tuhan adalah penerang dan pemberi kehidupan bagi semua. Kasih setia Tuhan juga diumpamakan dengan hujan yang turun mengairi bumi. Sama seperti hujan yang turun tanpa terhalangi, begitupun kasih setia Tuhan juga turun kepada setiap orang tanpa ada yang menghalangi. Yang menjadi soal adalah apakah orang merasakannya? Apakah orang terbuka hatinya untuk menerima rahmat dan kasih setia Tuhan yang turun bagaikan hujan di pagi hari? Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di hadapan kasih setia Tuhan yang Maha Agung, Nabi Hosea menyatakan bahwa kasih setia manusia terhadap Tuhan hanya seperti embun di pagi hari. Embun ini segera hilang ketika sinar mentari muncul. Ia tidak bertahan lama sebab menghilang pagi-pagi benar. Maksudnya, manusia tidak dapat menunjukkan kesetiaannya terhadap Tuhan ketika mereka berada dalam situasi yang sulit dan menentang mereka. Menyadari keagungan kasih setia Tuhan, orang Israel diajak untuk bertobat. Mereka tidak akan dapat menemukan pihak lain seperti Tuhan yang sangat setia dan yang memelihara mereka dengan baik. Tuhan sendiri lebih menyukai kasih setia daripada kurban sembelihan dan kurban bakaran. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mendalami bacaan dari kitab Nabi Hosea bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6, berikut ini saya akan memberikan suatu refleksi menjadi bahan permenungan kita untuk kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Sekurang-kurangnya refleksi ini ada 3 hal yang menjadi bahan permenungan kita. Yang pertama, Allah kita adalah Allah yang selalu setia mengupayakan yang terbaik bagi kita. Allah bukan hanya menerkam, tetapi juga menyembuhkan. Allah bukan hanya memukul dan melukai, tetapi juga membalut luka-luka. Allah bahkan juga menghidupkan dan membangkitkan, sehingga orang dapat berdiri tegak di hadapannya. Ajakan untuk berbalik kepada Tuhan merupakan ajakan untuk disembuhkan, untuk dihidupkan, dan untuk dibangkitkan. Poin yang kedua,
orang Israel diajak untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Juga kita sekarang sebagai Israel juga diajak untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Pengenalan yang baik dan mendalam akan membantu seseorang mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidupnya. Hal ini berguna sekali untuk mengatasi persepsi atau pandangan yang salah tentang Tuhan. Secara khusus dinyatakan dalam ayat 6. Di situ disebutkan bahwa Tuhan lebih menyukai pengenalan akan dirinya daripada kurban bakaran. Kurban bakaran bisa saja dipersembahkan tanpa pengenalan akan Allah. Karena itu, pengenalan akan Allah jelas lebih bermakna, sebab dengan itu orang Israel mengetahui dengan pasti siapa Allah bagi mereka. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang ketiga, Tuhan selalu setia kepada umatnya. Ini ditegaskan secara khusus di ayat yang ketiga yang menyatakan kesetiaan Tuhan itu digambarkan seperti fajar yang selalu menyingsing di pagi hari, atau seperti hujan yang turun pada akhir musim. Sementara itu, kesetiaan manusia terhadap Tuhan ternyata amat singkat. Diibaratkan dengan embun pagi yang hilang pagi-pagi benar, atau seperti kabut pagi. Kesetiaan Tuhan memang tidak dapat dibandingkan dengan kesetiaan umat Israel atau kesetiaan kita sekarang sebagai Israel baru. Namun hal ini diangkat agar setiap orang Israel atau agar setiap orang beriman perlu belajar sungguh-sungguh mengenal Allah yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, marilah kita tetap setia kepada kehendak Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati.